Yang Quran bukan di dalam kotak, tapi jangan ke kota-kota. Bahkan agama pun juga begitu. Berbicara agama, seluruh agama, bukan hanya soal Islam. Kalau kita berbicara Islam, jelas Islam itu yang kayak mana? Maka Islam itu ada 4. Islam itu ada 4. Islam itu ada 4 posisi. Oke. Satu Islam keturunan atau Islam abangan, Islam abana atau disebut Islam abana. Satu Islam keturunan atau Islam abana atau Islam ikuti nenek moyang. Ya. Disebut Islam abangan. Kalau Jawa namanya Islam abangan, Islam ikuti nenek moyang. Orang seperti ini ketika suruh ngikutin petunjuk Allah, mereka jawab tidak, kami ikutin kebiasaan nenek moyang kami. Surat 2 Al-Baqarah 170. Itu Islam abangan. Jadi itu nenek moyang. Apa? Nenek moyang itu abun, aba anak. Ya. Itu syar'annya aba anak keturunan. Terus? Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun yang tidak mendapatkan hidup. Jadi kita mau ikut aba anak, maka yang Tuhan perintahkan ikuti apa yang diturunkan Allah, kami ikut. Mereka menjawab tidak, kami ikuti kebiasaan nenek moyang kami. Ya, ini banyak sekali. Ya, 31 Luqman ayat 21. Dan apabila dikatakan kepada mereka apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab tidak. Tidak. Tapi kami akan apa yang kami dapat bapak-bapak kami dan apakah mereka akan membuat bapak-bapak mereka di dalam api yang menyala-nyala neraka. Jadi itu Islam abang. Islam abangan. Islam ikut keturunan, ikut kebiasaan. Nah, ini yang jadi perdebatan di rombongan Wahabi atau salam ya, yang kejadian EBU sekarang itu untuk perdebatan apa dan lain-lain. Ahli irigasi tidak Wahabi. Tapi kan apakah Yasin Tahir itu menjadi sebuah perbuatan yang keji atau tidak mempan? Salah. Tidak ada. Dia mempan atau tidak mempan? Tidak ada kita. Ada tidak kita. Memang tidak ada zaman nanti. Cuma ya, itu namanya kebiasaan Islam masuk itu dulu bisa masuk ke Indonesia ini bukan karena sudah buka, tapi dulu bukan di sini masih agama Hindu. Jadi Islam itu masuk ke Indonesia abad Islam masuk ke abad masuk ke Jawa abad 12 dan kemudian disisip pagi para wali itu masuk sudah abad 12. Wali itu masuk 2 kali. Yang wali abad 14 Sunan Ampel dan yang lain itu abad 14-an. Abad 12 sudah masuk kali. Itu yang dipimpin oleh Maulana Malik Sirai. Termasuk Maulana Ishaq dan yang lain. Nah, yang Sunan Ampel yang kiri dan lain itu wali kedua yang masuk. Khusus. Nah itu Islam abana. Ya. Yang kedua Islam KTP. KTP-nya doang.
nggak pernah ke ini, nggak pernah atur apa-apa, ya Isa jadi itu. Ya kan? Makanya di Malaysia itu diatur, atau negara-negara yang modern nggak penting KTP itu agama. Ya. Gitu kan. Jadi di negara Eropa luar negeri tidak tulis agama. Karena di luar negeri tidak ada menteri agama. Indonesia itu luar biasa ada menteri agama. Ya. Maka ada KTP itu Islam. Sebenarnya kalau ikuti Pancasila ya dikosongkan aja. Jadi agama itu pribadi. Jadi, makanya ada Islam KTP. Yang ketiga Islam Arab, Araban, Arabiyun, Islam Arabiyun. Tahu nggak Islam Arabiyun? Islam Arabiyun itu Islam kayak model jilbab, kerudung, cadar, jenggot, Araban jilbab. Jadi Islam pakaian, Islam Arab bawahnya Arab. Padahal dari makanya bukan tahu dia. Kalau kita orang Indonesia, orang Arab, Indonesia jangan ke Arab-Araban Islamnya, ya Islam Islamnya Nusantara, itu yang di Pulau Amerikanya itu. Tetap kita pakai budaya kain dan lain-lain. Kalau Islam Arab ya pakai jubah. Nah, makanya kalau mereka jubah itu sunnah Nabi, ya kan? Ya Abu Jahal juga sunnah Nabi dong. Dia pakai jubah juga. Terus kalau musim Ramadan makan kurma gitu. Kurma itu sunnah Nabi. Ya Abu Jahal juga makan kurma juga kok. Sejak kecil Rasulullah itu makan kurma. Jadi yang kita ikut itu Nabi Muhammad dari umur sejak lahir apa dari umur 0 sampai 39 itu budaya. Nabi Muhammad yang kita ikuti dia dapat wahyu umur berapa? 40 tahun. Di bawah 40 tahun itu budaya Arab semua. Nah, kalau orang Indonesia ngikutin Islamnya seperti itu, Islamnya budaya Arab, kalian aja unta orang Indonesia. Nah itu lomo-lomo JT, dengan panjang, ya kan, pakai jubah, ya kan, kakinya sudah tua, ya kan, seperti itu, kayu, bawah ini. Nah itu Islam Arab namanya, ya kan, Islam meniru budaya Arab. Nah, Islam Nabi yang keempat Islam Nabi. Jadi ada Islam keturunan, ada Islam KTP, ada Islam Arab, pakaian Arab, pakai semua fasilitas budaya Arab, ya kan? Semuanya ke Arab-Araban. Nah yang keempat Islam Nabi. Islam Nabi sejak kapan Nabi itu Islam? Surat 2 Al-Baqarah 132. Ini Islam, mulai Islam ada dulu. Surat 3 Al-Imran, surat 2 132. Surat 2 Al-Baqarah 132. Itu Islam Nabi. Yang juga telah mewakilkan kepada anak-anaknya. Itulah Yakub dari berkata, hai anak-anakku, ya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Jadi Islam sudah dapat. Nabi Ibrahim, karena sebelum Nabi Ibrahim semua nabi itu kiamat. Jangan mundur semua kiamat. Setelah ada Ibrahim, agamanya Islam, bahkan wasiat Ibrahim Islam, bahkan kan itu apa asalnya? Muslim bukan? Muslim. Ya, jadi Ibrahim bawa isi apa? Muslim. Islam itu aturan. Orang yang melaksanakan aturan disuruh Muslim atau Islam. Dasar kalimatnya jadi aslama. Apa? Aslama.
gerakannya aslama. Sebenarnya kalau itu masih aslama, masih rubah, hurufnya rubah itu alif, sin, lam. Kalau di asliyun dia tetap 3 huruf salama, ya. Tapi kalimatnya aslama, maka aslama menjadi islamun, menjadi orang yang menjalankan aturan Islam disebut muslim. Nah, Islam atau muslim itu dimulai dari Ibrahim. Nah, Islam itu apa? Secara arti maknanya kan begitu. Surat 4 125. Surat 4 125. Siapakah yang lebih baik agamanya? daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, Jadi orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah. Maksudnya apa? sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Apa syaratnya coba? Ada kata-kata aslam. Aslama wajahu man ihsan dinail ahsana aslama. Jadi aslama itu apa? Arti menyerahkan diri. Menyerahkan diri aslama itu. Ya, berserah. Jadi kalau muslim berarti orang yang berserah diri disebut muslim. Oke. Jadi aslama itu dasarnya berserah. Orang yang menyerahkan diri disebut muslim. Islam adalah aturan-aturan cara berserah dengan Tuhan. Itu disebut Islam. Ya kan? Kalau kita Islam itu kan Arab. Nah, kita ambil lagi dari ayat yang lain, kata-kata itu kan kata-kata 232 itu masih kata-kata Islam, masih bagus, betul memang nggak konsekuen dalam terjemahan. Ya. Padahal kata-kata di surat 232 itu wala tamutunna illa wa antum muslim. Apa sih arti muslim itu? Orang yang berserah diri. Berserah artinya aslama. Oke. Nah, ketika manusia menyerahkan aturan kepada Tuhan disebut aturan itu seperti Islam. Oke. Atau lagi surat 6 163. Awal muslim. Aku termasuk orang yang berserah orang yang pertama berserah diri. Yang muslim itu orang berserah diri kepada aturan Tuhan. Oke. Nah, Islam sudah ada sejak Ibrahim, kata-kata Islam. Nah, orang yang membenci agama Islam, yang tidak ikut agama Islam, itu bodoh, kata Ibrahim. Surat 2 130. Surat 2 Dan tidak ada pada apa tidak ada yang benci agama Ibrahim. melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan suku kami telah memilikinya di dunia dan berikutnya dia di akhirat. Jadi Ibrahim itu pelopor Islam pertama kali. Terus bagaimana Nabi bawa semua muslim semua misinya. Kalau kita lihat Nabi Musa, ya kan? Nabi Musa ini suku Hanya memilih mereka. sama-sama Musa ya. Ya. Untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa dia ada Tuhan dan Tuhan yang percaya dan aku termasuk orang-orang muslim berislam. Jadi kata-kata muslim sudah ada jauh Musa. Jadi Musa itu orang muslim itu enggak yang ikut Musa tadi. Jadi, Nasrani juga begitu. Nah, jadi Islam itu sejak diformatkan oleh Ibrahim. Nah, wahyu Islam ini, wasiat ini diwahyukan kepada Muhammad. Ya, surat apa? Surat 16 123.
Jadi kan kita harus sampai di situ ya. Kemudian kami memberikan kepada Nabi Muhammad Nah, itulah agama Ibrahim, seorang yang hadis, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang masuk ke dalam. jadi Muhammad ikuti siapa? Ibrahim. Ibrahim. Nah pertanyaan saya, orang yang ngikuti agama Muhammad, ngikuti agama Ibrahim itu siapa Nabi? Muhammad. Haji panggilan labbaik Allahumma labbaik panggilan siapa? Ibrahim bukan Muhammad. Tapi yang mengerjakan ini umatnya Muhammad. Kurban ajaran siapa? Tapi yang dari itu umat siapa? Muhammad. Hitam ajaran siapa? Ibrahim. Ya kalau ceramah-ceramah itu kan kalau orang hitam itu pasti kiai-kiainya ngomong tentang Nabi Ibrahim di foto. Ya kan? Ajaran Muhammad. Ikuti Muhammad ikuti Ibrahim. Buatkan tahiyat air waktu sholat namun kama salawatnya kamu barukan oleh Ibrahim. Jadi untuk Nabi yang mengikuti secara berdekatan dengan Nabi Ibrahim itu Muhammad, bukan anak keturunannya. Surat 3 Al-Imran 68. Surat 3 Al-Imran 68. Makanya kalau bicara Isra Mi'raj, Rasulullah itu paling lama ketemu di langit ketujuh Ibrahim 368. Orang yang paling dekat. Nah, surat 3 Al-Imran 68. Maksudnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini Muhammad serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Jadi Muhammad itu ngikuti siapa? Ibrahim, Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Orang idolanya Nabi Muhammad tahu nggak? Ibrahim. Jadi Muhammad punya idola juga. Idolanya siapa? Kakeknya dewek, leluhurnya dewek. Nah, jadi Muhammad ini gini. Muhammad ini keturunan ke-29 dari Ismail. Oke? Dari Ismail. Ismail itu kosong. Sampailah ke Muhammad 29. Oke. Nah, keturunan kakeknya kalau kerja 29 kan bapak, kalau ini kan kakek ini kan Ismail, namanya Ibrahim. Ibrahim punya anak satu lagi namanya Ishak dari keturunan Sarah, ya Palestina, umatnya Bani Israel. Itu dari Ishak itu turun ke Yakub. Yakub itu punya anak 12, salah satunya ada Nabi Yusuf. Dari Yusuf inilah manajemennya timbulnya Daud, Sulaiman, Musa sampai ke Isa. Ngurut dia nabinya, makanya umat yang paling yang menjadi tulisan itu Bani Israel. Ya, Bani Israel. Ini petanya disebut Firdaus. Apa? Firdaus. Sedangkan Muhammad dari Ismail itu tapak silatnya namanya disebut Darussalam. Surganya Jannatul Darussalam. Sebenarnya Ibrahim punya istri satu lagi, namanya Ketura. Ya, Ketura ini sama juga keturunan Bani Israel, sama kelas cantiknya lebih cantik daripada Sarah. Nah, tapi orang Bani Israel gak suka juga dibuat bundi. Ya kan, tingkat tinjaunya itu dibuat bundi. Nah, Ketura ini punya anak 6, salah satunya Medan. Oke? Nah, Ibrahim bawa Ketura ini ke Nusantara. Oke? Dibawa ke Nusantara. Tapi sebelum dia ke Nusantara, di dalam Quran itu ditulis, dia ngomong dengan Lut, gue habis ini mau keluar dari kota ini atas perintah Tuhan. Nah, dia bawa lah namanya Ketura. Akhirnya beranak pinak dari keturunan Nusantara. Tapi kalau makanya kan Nusantara ini ada sedikit lebih cerdas dari Israel juga. Ya kan? Potongannya dari Israel ya. Ya kan? Nah, anaknya Ketura itu 6. Salah satunya di Medan. Terus ya kan? Rasulullah
Ya, semua kesultanan di Nusantara ini itu dari Rasulullah secara suriah, bukan biologis. Ya kan? Melewati aulia-aulia perwali. Nah, waktu Ibrahim bawa Katura, ada Injil lah kau? Gak ada Injil. Berarti bukan Injil. Ya. Mau cek di Injil Katura keluar isinya Ibrahim. Ya kan? Nah, Lut juga nyusul. Ya kan? Nabi Lut kan. Jadi Ibrahim itu satu masa dengan Lut. Jadi Lut tuh lebih dulu Nabi. Tapi Lut lebih mudah daripada Ibrahim. Ya kan? Karena ngapa? Bapaknya Lut itu dua beradik dengan bapaknya Ibrahim. Ya kan? Jadi Ibrahim itu dengan Lut itu manggil, kalau bahasanya mamang dengan Lut. Tapi Lut itu mudah daripada Ibrahim karena bapaknya Ibrahim itu adiknya bapaknya Lut.